Pertengahan Juli di setiap tahun merupakan tahun ajaran baru bagi dunia pendidikan Indonesia. Setiap memasuki musim yang baru, dari tahun ke tahun, selalu saja ada hal unik yang terjadi. Bahkan kini, semakin canggihnya teknologi, ada sebagian orang yang membuat meme atau neologi yang isinya tentang fenomena sosial yang sedang terjadi, namun diselimuti kalimat-kalimat lucu. Selain itu, kebebasan berpendapat yang kini semakin terbuka membuat banyak orang yang menyampaikan pandangannya dengan sentilan atau justru mengundang kontroversi. Dari sekian banyak serba-serbi dunia pendidikan Indonesia tahun 2015, berikut kami merangkumnya dalam serba-serbi tahun ajaran baru versi On The Spot. Perang melawan korupsi dan narkoba ternyata bukan hanya dilakukan oleh pemerintah atau polisi. Untuk memotivasi murid agar tidak mendekati narkoba dan tidak korupsi, SMA 2 Makassar mendesain seragam sekolah putih abu-abu dengan menambahkan atribut bertuliskan "Aku benci korupsi" di atas saku kanan baju, sementara di atasnya ada lambang merah putih dan tulisan "Aku benci narkoba" di atas saku kiri baju seragam. Sebelum dimulainya tahun ajaran baru pada Senin 27 Juli, Kepala Sekolah SMA 2 Makassar, yaitu Masita, mengaku soal pengenaan atribut ini pihaknya tidak mengetahui secara pasti apakah itu aturan nasional atau hanya aturan skala Makassar. Yang pasti, kebijakannya tersebut berawal dari kegiatan pencanangan benci korupsi dan benci narkoba di sekolah-sekolah yang digelar di ruang pola kantor Wali Kota Makassar Juni silam. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Selanjutnya adalah surat edaran dari Menteri Pendidikan yang melarang masa orientasi sekolah atau MOS diwarnai praktek perpeloncoan, pelecehan, dan kekerasan seksual secara fisik maupun psikologi, baik di dalam kelas atau di luar kelas. Hal ini didasari atas banyaknya peristiwa perpeloncoan yang dialami siswa baru, sampai-sampai ada yang kehilangan nyawa. MOS tahun ini diharapkan hanya dilakukan sebagai pengenalan sekolah, cara belajar, dan penanaman konsep pengenalan diri, serta kegiatan kepramukaan kepada siswa. Menurut Anies Baswedan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran nomor 593/9 pada 24 Juli 2015 lalu. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MOS. Dalam surat edaran itu, Menteri Anies juga meminta orang tua untuk memantau dan mengawasi jalannya masa orientasi. Jika memang ada penyimpangan, maka bisa melapor ke Dinas Pendidikan setempat. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Membahas tentang masa orientasi sekolah atau MOS, di beberapa kampus di beberapa negara, banyak kegiatan bermanfaat yang bisa kita contoh daripada sekedar mempelonco siswa baru. Di Australia, untuk menyambut para siswa baru, MOS dilakukan selama seminggu yang dikenal dengan istilah O-Week. O-Week biasanya diisi dengan menghadirkan band-band ternama. Biasanya juga diisi pesta dan kegiatan sosial yang terbuka bagi seluruh mahasiswa. Hal yang hampir sama juga banyak dilakukan sekolah atau kampus di Selandia Baru. MOS atau disebut O-Week diadakan selama 10 hari dan diisi dengan acara-acara berbau sosial. Bahkan MOS di Selandia Baru sampai menjadi bagian dari kalender musik tahunan. Karena saat itulah diadakan konser musik dari band-band terkemuka. Berbeda dengan di Kanada, MOS yang dikenal dengan nama Frosh Week berbeda-beda di setiap sekolah. Tapi kebanyakan diisi dengan acara-acara yang sangat mendorong solidaritas antar sesama mahasiswa seangkatan, junior dengan senior. Ada juga sekolah yang mengisi MOS dengan mengadakan pertunjukan tarian-tarian di lapangan sepak bola yang dipersembahkan oleh mahasiswa dari tiap-tiap asrama. You miss me? I miss all of y'all. Beberapa tahun belakangan ini, seiring maraknya perkembangan media sosial seperti Facebook,
Wattpad, Twitter, dan Instagram, ternyata banyak orang-orang kreatif yang membuat meme atau neologi yang isinya tentang fenomena sosial yang sedang terjadi disertai kalimat-kalimat lucu, termasuk sindiran tentang MOS di Indonesia. Meme ini kemudian banyak beredar di media sosial. Di antaranya adalah meme yang membandingkan MOS di Indonesia dengan di luar negeri. Jika MOS di Indonesia diisi dengan mengerjai dan mempelonco siswa baru, di luar negeri justru siswa baru dituntun untuk berkarya. Hasil setelah lulus pun turut dibandingkan antara mantan peserta MOS siswa Indonesia dengan mantan peserta MOS siswa di luar negeri. Ada juga meme-meme yang terang-terangan mempertanyakan manfaat dari atribut-atribut konyol yang seringkali dipakai para peserta MOS. Meme-meme yang banyak beredar di media sosial itu menilai bahwa atribut-atribut aneh yang harus dibawa atau dipakai peserta MOS hanyalah menjadi ajang untuk pembulian atau mempermalukan siswa baru oleh para senior, karena tidak bermanfaat dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar ke depannya. Kini, gaya MOS seperti itu banyak ditentang, antara lain melalui meme. Masih seputar ulah para pengakses internet atau netizen yang kreatif dalam menyikapi tahun ajaran baru. Selain meme menyindir MOS, media sosial Twitter juga kebanjiran tanda pagar atau tagar hari pertama sekolah. Sontak, tagar ini langsung menjadi trending topik. Tagar hari pertama sekolah ramai-ramai digunakan para netizen untuk mengungkapkan perasaan mereka saat menghadapi hari perdana masuk sekolah di tahun ajaran baru 2015-2016. Sejumlah meme pun muncul menggambarkan berbagai fenomena yang biasanya dialami sejumlah siswa saat menghadapi hari pertama masuk sekolah. Dari tahun ke tahun, setiap tahun ajaran baru, setiap orang tua sepertinya harus merogoh kocek lebih untuk membeli peralatan sekolah yang baru, mulai dari seragam, buku-buku, dan peralatan tulis. Untuk menutup tahun ajaran lama dan membuka tahun ajaran baru, di Jakarta diadakan pameran buku, yaitu JAK Book and Education Fair 2015. Seharusnya di sini harga-harga buku dan peralatan sekolah lebih murah dibanding di toko, sehingga banyak rakyat Jakarta yang mampu membeli. Saat pembukaan pameran tersebut, sang gubernur Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, justru marah besar. Hal ini dikarenakan ia mendapati harga barang yang dijual di pameran itu justru jauh lebih mahal dari harga pasaran. Padahal pameran ini juga ditujukan untuk siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Di hadapan banyak orang, dengan gayanya yang berani dan frontal, Gubernur Ahok menegur panitia acara. Hal barang di sini yang dijual kurang ajar. Harganya lebih mahal daripada di pasar. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi mohon maaf Pak Tatang bilang lebih murah, bohong. Saya pegang ini. Menariknya, para pengunjung tahu amarah Gubernur Ahok karena membela rakyat. Semua orang pun bertepuk tangan mengapresiasi tindakan penguasa DKI Jakarta tersebut. Puncaknya, mantan politisi Golkar dan Gerindra itu mengimbau warga untuk beli berbagai kebutuhan sekolah di lokasi lain, walau awalnya pameran tersebut mendapat dukungan darinya. Tahun ajaran baru memang identik dengan pengeluaran biaya yang ekstra oleh orang tua yang memiliki anak bersekolah. Pembengkakan biaya keluarga itu mendorong banyak orang tua yang harus menjual barang berharga milik mereka, antara lain emas. Fenomena yang terjadi di setiap tahun ini terjadi di semua wilayah di Indonesia. Sebagai barang bernilai, emas sepertinya menjadi pilihan yang tepat untuk membantu memenuhi kebutuhan tahun ajaran baru, mengingat emas merupakan barang yang mudah dijual. Pemirsa, itulah serba-serbi tahun ajaran baru versi On The Spot.